Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami di sini dari kelompok 5 mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai desain penelitian, khususnya subbab The Randomized Solomon for Group. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Yang pertama ada Eko Ardianto, yang kedua Rahmawati Anissa Putri, yang ketiga Rizkia Hudarifdayani, yang keempat Ida Sariha, dan yang kelima Aulia Syahalda. Untuk materi yang pertama yakni pembahasan yang pertama yakni rancangan acak 4 kelompok Solomon. Rancangan ini berusaha untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh pretest yang mungkin. Ini melibatkan penugasan acak dari subjek pada 4 kelompok, dengan 2 kelompok dikenai pretest, sedangkan 2 yang lain tidak. 1 kelompok yang diberi pretest dan 1 kelompok yang tidak diberi pretest dipandang sebagai perlakuan eksperimen. Keempat kelompok tersebut kemudian diberi post-test. Dengan diagram rancangan ini adalah sebagai berikut yang bisa dilihat di bawah layar kalian. Untuk kelompok kedua yang atas ini, kelompok 2 tersebut yakni kelompok yang diberi pretest dan diberi post-test. Sedangkan untuk yang kelompok 2 di bawah itu, kelompok yang tidak diberi pretest langsung ke post-test. Yang disebutkan tadi, kelompok yang tidak diberi pretest dipandang sebagai perlakuan eksperimen. Habis itu saya akan beritahu apa arti dari ROXC. Untuk simbol R itu sendiri yakni penugasan acak individu pada kelompok. Sedangkan untuk simbol O mengacu pada pengukuran variabel terikat. Dan untuk variabel X dan C, untuk X, simbol X merupakan perlakuan dan simbol C merupakan kelompok kontrol. Yang sudah saya sampaikan di atas tadi, rancangan acak 4 kelompok Solomon menggabungkan rancangan kelompok kontrol pretest ke post-test dan rancangan kelompok post-test only, jadi post-test selalu. 2 kelompok pertama yang atas tadi mewakili rancangan kelompok kontrol pretest sampai post-test, sedangkan 2 kelompok yang terakhir yang di bawah tadi itu mewakili kelompok kontrol post-test only. Rancangan acak 4 kelompok Solomon memberikan kontrol terbaik dari ancaman terhadap validitas internal seperti yang telah dibahas sebelumnya. Kelemahan dari rancangan acak 4 kelompok Solomon adalah bahwa rancangan ini membutuhkan sampel besar karena subjek harus ditugaskan pada 4 kelompok. Lebih lanjut lagi, dari sisi peneliti, melakukan penelitian melibatkan 4 kelompok pada yang sama membutuhkan cukup banyak energi dan upaya peneliti. Tadi kan ada 4 kelompok, jadi itu kekurangannya bisa mengeluarkan banyak energi dan memerlukan jumlah sampel yang besar. Karena ya subjek yang ditugaskan terdapat 4 kelompok.
Nah, berikut contoh dari rancangan acak kelompok kontrol pretest posttest. Itu disajikan ada 100 guru semisal di suatu kabupaten. Kemudian peneliti tersebut yang pertama secara acak menugaskan guru di kabupaten tersebut membentuk dua kelompok, sehingga itu membentuk dua kelompok. Kemudian memberi pelatihan pada satu kelompok tetapi tidak pada yang lain gitu. Kemudian mengukur sikap masing-masing kelompok menggunakan kuesioner. Yang nantinya membedakan dengan kelompok kontrol post test only, yakni dalam penggunaan pretest. Dua kelompok subjek digunakan dengan dua kelompok diukur atau diamati dua kali. Pertama, pengukuran untuk pretest. Kedua, pada post test. Jadi yang OO itu adalah pengukuran. Yang pertama pertama ini, yang ini pretest dan post test. Sedangkan untuk kontrol post test only itu hanya post test saja, tidak ada pretestnya. Untuk R itu sendiri, penugasan acak digunakan untuk membentuk kelompok, sedangkan untuk pengukuran atau pengamatan yang O tadi itu dikumpulkan pada saat yang sama untuk kedua kelompok. Untuk diagramnya ya bisa dilihat di tabel tersebut. Selanjutnya yaitu random assignment with matching atau tugas acak dengan pengocokan. Di sini sudah terdapat tabel tentang contoh rancangan acak 4 kelompok Solomon dengan 100 guru dipilih secara acak. Tabel yang pertama, R penugasan acak 25 guru ke kelompok eksperimen atau kelompok 1. O pretest kuesioner semangat dosen atau variabel tak bebas. X lokakarya pelatihan kepekaan. O post-test kuesioner semangat dosen atau variabel tak bebas. Tabel kedua yaitu R penugasan acak 25 guru ke kelompok pembanding atau kelompok 2. O tes awal semangat fakultas, daftar pertanyaan atau variabel tak bebas. C bengkel yang tidak termasuk pelatihan kepekaan. O post-test kuesioner semangat dosen atau variabel tak bebas. Tabel ketiga yaitu R penugasan acak 25 guru ke kelompok eksperimen atau kelompok 3. X lokakarya pelatihan sensitivitas, O post-test kuesioner semangat dosen atau variabel tak bebas. R penugasan acak 25 guru ke kelompok pembanding atau kelompok 4. C lokakarya yang tidak termasuk pelatihan kepekaan. O post-test kuesioner moral fakultas atau variabel tak bebas. Selanjutnya yaitu random assignment with matching atau tugas acak dengan pengocokan. Pilihan variabel yang akan dicocokkan didasarkan pada penelitian sebelumnya, teori, dan atau pengalaman peneliti. Anggota dari setiap pasangan yang cocok kemudian ditugaskan ke kelompok eksperimen dan kontrol secara acak. Adaptasi ini dapat dilakukan pada desain kontrol kelompok kontrol post-test only dan desain kelompok kontrol post-test pretest, meskipun yang terakhir lebih umum. Diagram desain ini pro melebar di bawah ini. Desain kelompok acak post-test only menggunakan subjek yang cocok. Tabel yang pertama yaitu kelompok perlakuan MRXO, kelompok kontrol MRCO. Selanjutnya rancangan acak kelompok pretest post-test menggunakan mata pelajaran yang sesuai. Yang pertama yaitu kelompok perlakuan MROXO. Selanjutnya kelompok kontrol MROCO. Simbol M mengacu pada fakta bahwa anggota dari setiap pasangan yang cocok secara acak ditugaskan ke kelompok eksperimen dan kontrol. Meskipun pretest dari variabel dependen biasanya digunakan untuk memberikan skor yang cocok,
Semua pengukuran variabel yang menunjukkan hubungan substansial dengan variabel dependen adalah tepat. Pencocokan dapat dilakukan dengan salah satu atau kedua cara, yaitu mekanis atau statistik. Keduanya membutuhkan skor untuk setiap mata pelajaran, pada setiap variabel di mana mata pelajaran akan dicocokkan. Sebagai contoh, rancangan pemasangan acak dengan penugasan acak. Misalkan, peneliti tertarik pada pengaruh pembinaan akademik pada rata-rata indeks prestasi atau IPK dari mahasiswa yang prestasi akademiknya rendah di kelas ilmu pengetahuan. Peneliti secara acak memilih sampel 60 siswa dari populasi 125 siswa tersebut dan memasangkan mereka dengan IPK, diperoleh bahwa subjek bisa cocok 40 dari 60. Kemudian menugaskan secara acak tiap subjek dalam menghasilkan 20 pasang, baik untuk kelompok eksperimental ataupun kelompok kontrol. Di sisi lain, pemasangan secara statistik tidak memaksa hilangnya subjek, juga tidak membatasi jumlah pemasangan variabel. Setiap subjek diberi skor prediksi pada variabel terikat, berdasarkan korelasi antara variabel terikat dan variabel atau banyak variabel yang subjeknya sedang dipasangkan. Perbedaan antara skor prediksi dan skor aktual untuk setiap individu kemudian digunakan untuk membandingkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pemasangan manual adalah proses pemasangan dua orang yang skornya pada variabel tertentu adalah sama. Dua wanita, misalnya, yang skor kecerdasan matematika dan nilai tes kecemasan adalah sama, dipasangkan pada variabel tersebut. Setelah pemasangan selesai untuk seluruh sampel, pemeriksaan harus dilakukan melalui penggunaan poligon frekuensi untuk memastikan bahwa kedua kelompok memang ekuivalen pada setiap pemasangan variabel. Sayangnya, dua masalah membatasi kegunaan pemasangan manual. A. Sangat sulit untuk memasangkan lebih dari 2 atau 3 variabel. Orang hanya tidak berpasangan sebagai pada lebih dari beberapa karakteristik, sehingga perlu untuk memiliki sampel awal yang sangat besar untuk ditarik. B. Dalam rangka untuk memasangkan, hampir tak terelakkan bahwa beberapa subjek harus dihilangkan dari penelitian karena tidak ada pemasangan untuk mereka dapat ditemukan. Akibatnya, sampel tidak lagi acak, meskipun mungkin sebelum pemasangan terjadi sampel bersifat acak. The matching only design. Peneliti masih mencocokkan subjek dalam kelompok eksperimen dan kontrol pada variabel tertentu, tetapi tidak memiliki jaminan bahwa mereka setara pada variabel lain. Mengapa? Karena meskipun cocok, subjek sudah berada dalam kelompok utuh. Hal ini merupakan batasan yang serius tetapi sering tidak dapat dihindari ketika penugasan acak, yaitu ketika kelompok utuh harus digunakan. Harus ditekankan bahwa pencocokan, apakah canial atau statistik, tidak pernah menggantikan tugas acak. Selanjutnya, korelasi antara variabel yang cocok, yaitu S, dan variabel dependen harus cukup besar. Sadarilah juga bahwa kecuali digunakan dalam hubungannya dengan penugasan acak, pemasangan kontrol hanya untuk variabel-variabel yang dipasangkan. Diagram dari masing-masing rancangan kelompok kontrol hanya dengan pemasangan yaitu sebagai berikut. Rancangan kelompok kontrol dengan hanya pretest dan dengan hanya pemasangan. Untuk kelompok kontrol M, maka kelompok perlakuannya M. Untuk kelompok kontrol X, maka kelompok perlakuannya C. Dan untuk kelompok kontrol O, maka kelompok perlakuannya O. Rancangan kelompok kontrol dengan pretest, post, dan dengan hanya pemasangan yaitu kelompok kontrol M, kelompok perlakuannya M, kelompok kontrol O, kelompok perlakuannya O, kelompok kontrol X, kelompok perlakuannya C, dan kelompok kontrol O, kelompok perlakuannya O. Simbol M pada rancangan ini merupakan subjek-subjek dalam kelompok yang telah dipasangkan, yaitu pada variabel tertentu, tetapi bukan penugasan secara acak pada kelompok. Yang selanjutnya yaitu counterbalance design.
memiliki teknik lain untuk menyamakan kelompok eksperimen dan kelompok pembanding. Dalam desain ini, setiap kelompok terkena semua perlakuan, berapapun jumlahnya, tetapi dalam urutan yang berbeda sejumlah kontrol mungkin terlibat. Selanjutnya, counterbalance design atau desain berimbang, desain penyeimbang. Desain ini mewakili teknik lain untuk menyamakan kelompok eksperimen dan kelompok pembanding. Dalam desain ini, setiap kelompok terkena semua perlakuan, berapapun jumlahnya, tetapi dalam urutan yang berbeda. Sejumlah perawatan mungkin akan terlibat. Berikut contoh diagram untuk desain penyeimbang yang melibatkan 3 perlakuan. Pengaturan ini melibatkan 3 grup. Grup 1 mendapat perlakuan 1 dan dilakukan post-test, kemudian mendapat perlakuan 2 dan post-test, dan yang terakhir mendapat perlakuan 3 dan dilakukan post-test juga. Lalu grup 2 mendapat perlakuan 2 terlebih dahulu, kemudian perlakuan 3 dan kemudian perlakuan 1. Dilakukan post-test setelah setiap perlakuan. Grup 3 mendapat perlakuan 3 terlebih dahulu, kemudian perlakuan 1 dilanjutkan dengan perlakuan 2. Juga dilakukan post-test setiap selesai perlakuan. Urutan ini di mana kelompok menerima perawatan harus ditentukan secara acak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.